Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Apriliantini Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangandaran. Saya akan menjanjikan demonstrasi kontekstual strategi mewujudkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan diri tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita mendidik berorientasi pada anak. Guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pendidikan harus berpihak pada anak dan berprinsip merdeka belajar. Di sini, anak harus merdeka berekspresi, merdeka berinovasi, merdeka berkarya, dan merdeka berkolaborasi. Hal yang terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani dengan sepenuh hati, serta mendesain pembelajaran yang mencerminkan ingarso sung tulodo, di depan menjadi tauladan, ing madyo mangun karso, di tengah memberi bimbingan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru, guru harus memiliki semangat, kerja keras, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Guru harus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, perkembangan tersebut haruslah diselaraskan dengan potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak menghapus sifat yang tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baiknya sehingga mengaburkan dan menutupi sifat jeleknya. Kodrat zaman berarti sebagai guru, kita harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam artian, kita harus bekali peserta didik dengan kecakapan abad 21.
dan juga budi pekerti. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain dengan pembelajaran yang membahagiakan. Perubahan konkret yang akan kita lakukan adalah perubahan pola pikir, perubahan proses pembelajaran, merdeka belajar, merdeka mengajar, dan menghamba pada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan, memberi semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau sekolah saat ini adalah: yang pertama, penurunan semangat belajar peserta didik. Pandemi COVID-19 yang sempat melanda dunia meninggalkan dampak negatif pada peserta didik dalam menurunnya semangat belajar. Selain itu, sosiokultural lingkungan peserta didik, kurang berkembangnya potensi peserta didik karena terpaku pada sosiokultural yang ada dan segan memulai hal baru. Tantangan selanjutnya adalah penurunan karakter peserta didik. Penggunaan media sosial yang di luar pemantauan orang tua menjadikan ada perubahan karakter pada peserta didik ke arah penurunan. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau sekolah. Yang pertama, guru harus semangat. Guru harus senantiasa menerapkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan menciptakan pembelajaran menyenangkan agar peserta didik kembali ikut semangat dan merasa benar-benar merdeka. Yang kedua, menggali potensi peserta didik. Guru harus mengenali, menggali, memupuk peserta didik agar mereka mampu berkembang sesuai kodratnya. Guru pun harus menjalin komunikasi dan relasi dengan orang tua dan pihak terkait agar potensi anak bisa berkembang. Yang ketiga, mengamalkan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Guru harus memantau dan mengingatkan anak akan dampak positif medsos serta pengaruh globalisasi. Untuk mengimbanginya, maka peran guru sebagai penuntun senyatanya sangat dibutuhkan.